Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin, saya Rohim di channel YouTube Hipnotis Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini, Rim, kita akan membahas tentang accept and utilize. Accept and utilize ya. Accept ini nama orang Jawa Barat. Kang Asep ya. Asep Asep apa? Ada perkumpulan Asep ya. Kalau di sini Bambang siapa banyak. Nah, accept ini berarti penerimaan ya. Menerima kondisi yang ada, kemudian memanfaatkan kondisi itu. Gitu ya. Nah, ini biasanya cocok untuk anak-anak, terapi ke anak-anak. Suka ngegame, kita sebagai orang tua menerima kondisi itu, bahkan ikut bermain, kemudian mensugesti pada saat seru-serunya. Ya kita ingatkan nanti kalau sudah seru ya sambil kalau gini. Ini cocoknya seperti ini. Jadi apa sih yang paling kamu sukai dari game ini? Serunya gitu ya. Oke, nanti kalau semakin seru kamu semakin ingat untuk ibadah. Oh iya Pak, nanti kalau udah selesai kamu makan gitu ya. Jadi kita masuk main bersama, kemudian membujuk pada saat dia main. Jadi dia langsung dilarang. Jadi sholatnya sambil main game. Sambil main game gitu. Ya enggak lah, itu pasti dia punya cara sendiri. Masa sholat main game gitu. Nah, itu accept ya. Accept menerima kondisi, kemudian memanfaatkan untuk disugesti gitu. Kalau untuk yang lain misalkan? Iya, konsep accept utilize ini sih kalau dari saya sih sebetulnya kok tidak hanya berkaitan dengan hipnosis saja. Sering kita memanfaatkan konsep ini dalam setiap sendi kehidupan gitu. Jadi ketika kita mau mengarahkan sesuatu ya, atau mengutilize sesuatu atau seseorang gitu, ketika kita diawali dari menerima terlebih dahulu konsep yang dia tawarkan, kemungkinan untuk bisa mengubahnya atau mengarahkannya itu kan jauh lebih besar gitu. Karena kita menghargai ya, menghargai yang terjadi gitu. Misalnya kita ingin seseorang mengubah seseorang katakanlah ke arah ke titik B gitu ya. Ketika mereka ngomong soal titik A dan kita akui, kita terima gitu kan akan lebih cepat untuk bisa menuju ke titik B gitu. Daripada menolaknya di depan ya. Nggak bisa, itu jelek. Justru dia nggak akan nurut gitu. Jadi bukan hanya untuk anak sih, dari apa ya, misalnya untuk marketing, untuk apa juga banyak kan. Ini tidak hanya dipakai dalam hipnosis ya, tapi dalam ilmu persuasi ya, kita membujuk orang. Ya hipnosis juga dipakai di ilmu itu. Namun di hal-hal lain yang memang tidak harus melibatkan unsur hipnosis, yang kita bisa gunakan teknik ini ya. Misalkan jualan, atau misalkan meraih orang gitu ya. Jadi nggak harus sama menghipnotis dengan accept utilize gitu. Enggak saya. Kita berjalan menyikapi sesuatu dan biar selaras ya kita menyatu dulu dengan. Dan ini sangat powerful juga dalam kondisi berdebat. Ketika ada seseorang statement memberikan statement bla 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 ini segala macam, iya benar banget, seperti sesuai dengan apa yang Pak Rohim tadi sampaikan ya, itu sangat luar biasa sekali pemaparan yang sangat jenius dari beliau gitu ya. Terus kemudian setelah itu langsung ditimpali ya. Diawali dengan itu, tapi kalau dari awal statement yang diberikan Pak Rohim tadi sangat tidak masuk akal sekali gitu ya, tidak relevan gitu. Misalnya bahasan apa itu? Misalnya gitu. Ini jadi mungkin para narasumber ILC Indonesian Lawyer Club perlu sangat belajar untuk biar tidak terjadi perdebatan yang memanas ya. Ini kita bisa adem lah bahasanya. Kalau di teknik hipnoterapi sendiri ini paling banyak itu dimanfaatkan juga di Ericksonian ya, yang dimana mereka tidak menghipnosis secara langsung dengan tidak melakukan misalnya deepening, nutup mata pun enggak gitu, tapi kan mereka menerima supaya lebih terbuka, supaya lebih ini gitu. Dan bahkan accept utilize ini tidak hanya pada arah sugesti ya, tapi pada sikap ya, penyamaan sikap. Misalkan intonasi suara juga mempengaruhi, jadi mereka akan terasa nyaman. Jadi sikap, kalau dia lagi duduk ya kita duduk, kalau dia maunya terapi berdiri ya kita jangan duduk, berdiri, seimbangi ya. Nah dengan begitu nanti setelah ini hampir mirip dengan passing leading ya. Passing itu penyamaan, kemudian setelah mereka nyaman kemudian kita lead, kita berikan sugesti dengan memerintah gitu agar
berubah sesuai harapannya. Nah kalau yang dia datang kemudian menangis, apa kita accept nangis gitu? Ya enggak, setidaknya kan. Jadi ada yang sesuai, ada yang harus dengan menggunakan teknik konsep ini, ada juga yang tidak. Tapi kan misalnya dengan kondisi dia menangis gitu kan, kita bisa menerima kondisi itu terlebih dahulu, nggak yang langsung ayo ngapain kamu jangan menangis di sini gitu. Tapi kan kita terima kondisi dia yang sudah menangis jadi loh. yang baik, kenapa nangis gitu loh, jadi oh ya udah nggak apa-apa, diikhlasin aja misalnya kan banyak seperti itu. Misalnya dia sedih karena ada keluarga yang meninggal atau apa, ya sudah ini kan tetap diterima kayak gitu, nggak yang ngapain sih kasihan loh dia malah nggak tenang dan segala macam, ya pasti nggak belajar ya ini ya. Termasuk juga accept utilize dalam sikap ya. Dulu saya lihat Pak Erwin ketika pas tetangga sebelah kantor itu ribut ya kan, kan dia emosi ya. Kemudian disamakan sikap, ditepuk pundaknya begini ya, akhirnya dia redam. Berarti penyamaan sikap ini akan menimbulkan sebuah. Itu kamu lihat ya? Kok cuma lihat doang sih? Bantuin. 4 orang loh gitu ketika itu. Kalau mungkin ya, saya paham ini. Oh caranya begini berarti. Didampingi ya, tidak dihadapkan. Kalau dihadapkan melawan ya. Tapi kalau didampingi sejajar begitu, kemudian ditepuk pundaknya, akhirnya dia redam. Ini berarti teknik self utilize secara tubuh gitu ya. Akhirnya mereka bisa di-leading. Kalau enggak, padahal ini orang yang sangat bahaya. Dan itu kan setelah saya gandeng itu kan saya dudukan kan dia ke kursi ini kan. Saya itu yang saya ingat itu kan di Latahzan itu kan ada ketika kamu marah coba duduk masih marah coba tidur kan berbaring, postur kan semacam seperti itu. Kalau dia berdiri terus-menerus kayak gitu, ya marah terus nggak bakal bisa kan didudukkan ini. Bisa diambilkan minum misalnya, tapi kan diawali dari yang kita juga menerima dia yang marah, tapi coba terima kemarahan dia, terus kemudian diajak ngomong. Waktu itu kan dia sekalipun sebetulnya nggak terlalu genah ya, agak nyambung. Kita lead, tapi kan saya kan nanya juga apa sih yang jadi ini gitu, terus kemudian akhirnya dia diterima gitu loh, nggak yang dari awal langsung ngapain marah, ngapain nggak bisa seperti itu. Coba bapak marah-marah itu kenapa sih gitu. Misalnya akhirnya sekalipun waktu itu nggak ini. Coba kalau tanpa self utilize ya, tanpa ada penerimaan, tanpa ada pacing, iya yang terjadi perang. Wah, yes, nggak kebayang. Nah, itu adalah konsep utilize yang sangat bisa digunakan ya. Jadi ini juga pernah digunakan oleh seseorang yang mengobati orang gila. Jadi di pacing dulu ya, pacing diterima kondisinya, dia kalau nggak salah dulu Kang Asep lah yang cerita ya. Mungkin ada yang kenal dengan Kang Asep. Iya, penemu Asep utilize. Ya, nggak tahu apakah ini ditemukan oleh Kang Asep. Saya nggak tahu ya. Tapi dengar cerita ini, kemudian nemu orang gila yang suka ambilin batu, kemudian di pacing ya, di accept, diterima kondisinya, kemudian ceritanya Kang Asep ini beneran atau enggak saya nggak tahu, apakah yang melakukannya Kang Asep atau Kang Asep cerita nggak tahu. Kemudian si terapis ini meniru gerakan ngambil batunya dari A ke B, kemudian orang gila ini niru. Setelah di pacing, di accept, akhirnya orang gila ini punya kebiasaan yang sama, niru, ngambil dari A ke B. Terus terapis ini berhenti, kemudian orang gila ini berhenti. Setelah itu terapis meliding atau mengutilize ya, ngambil batu dari A ke B. Akhirnya dia ngikut, loh ternyata kok ada orang yang sama dengan saya, mungkin ya anggapan orang gila itu ya, sana niru. Akhirnya orang gila ini diajak ke rumahnya, kemudian diajak untuk membangun rumah yang orang ini terapisnya ya, disuruh ngambil batu bata dari A ke B. Setelah penuh diajari lagi A ke C, A ke D. Akhirnya nggak butuh tukang atau rewangan atau membantu dalam mengambil itu. Jadi self utilize ini bisa dipakai untuk mengobati orang yang tidak
rasional. Tapi saya yakin rumahnya nggak jadi. Soalnya dia bukan tukang. Iya. Mungkin malam hari si punya rumah tidur dia masih ngambilin. Karena sudah ditata dia ambilin semua. Dia salah. Harusnya pekerjaan yang cuma melibatkan fisik gitu loh. Apa kayak cuma ngambilin batu bata atau cuman nguruk-nguruk apa gitu loh yang nggak butuh skill. Tukang batu itu susah loh, kan harus lurus, harus ini. Harus lurus. Nah itu ya, cuman bisa dimanfaatkan. Artinya walaupun otak itu nggak rasional ya, tapi kalau kita bisa passing, leading, bisa accept, utilize, dia bisa berubah. Dia akan berubah sesuai yang kita utilize kan. Gitu. Jadi silakan kalau Anda paham cara ini, gunakan ya. Accept, utilize, atau passing, leading. Itu sangat berguna dalam konsep hipnoterapi. Untuk mendekati seseorang juga sih, yang mungkin nampak enggak tertutup gitu ya, nggak bisa menerima kehadiran orang lain gitu, kita juga bisa sangat memanfaatkan teori accept utilize ini seperti itu. Termasuk dalam hipnomedika juga kita gunakan itu. Misalkan orang lagi histeria ya, karena histeria itu kesurupan, lagi kesakitan, nyeri banget terhadap kankernya, terhadap sakitnya. Nah, kita manfaatkan sakit itu untuk melakukan anestesi. Nah, ini accept utilize bisa digunakan dalam hal itu. Jadi banyak penggunaannya. Mungkin. Oke. Ya, saya rasa itu ya. Ada tambahan mungkin? Ya, ikut pelatihan biar bisa memanfaatkan accept utilize ya. Lihat di website masterhipnosis.com. Dan manfaat dari mempelajari misalnya accept utilize ini tidak semata-mata hanya untuk misalnya terapi atau apa, tapi di berbagai macam kesempatan ya, pokoknya di kehidupan ini tuh manfaatnya banyak sekali seperti yang kita rasakan seperti itu. Gitu. Oke, saya rasa itu ya. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe bagi yang belum subscribe. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.